Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali saya pada malam hari ini dapat bertemu dengan Anda semua, mahasiswa saya, mata kuliah Hukum Dagang 4 SKS, Rombel hari Selasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar, melanjutkan materi di malam hari ya. Jadi saya sampai 19 April ya, tidak sedang sampai Jumat, kadang ada liburnya gitu. Itu ada bimbingan teknis ya, BIMTEK, terkait tugas tambahan saya dari kementerian. Jadi saya selain sebagai dosen juga sebagai fasilitator program sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu saya bertugas selama 3 tahun. Jadi BIMTEK-nya dilakukan selama 1,5 bulan. Itu jadi sampai 19 April saya lumayan padat. Jadi pagi saya ikut BIMTEK, siang dan malam saya kuliah. Tadi siang saya juga sinkron bersama mahasiswa saya, jadi kalian kebagiannya itu malam seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kuliahnya. Jika Anda tidak mendengar suara saya, silahkan langsung saja open mic dan disampaikan kalau saya ada kendala jaringan atau suaranya tidak jelas. Baik, minggu ini adalah minggu ke-7 perkuliahan kita, dan mari kita awali dengan sharing bacaan kalian, gitu ya. Kita sudah mulai ya dari minggu kemarin, jadi setiap minggunya nanti akan saya minta 5 mahasiswa untuk sharing bacaannya. Ya, saya akan tunjuk satu orang secara random dan orang berikutnya akan ditunjuk oleh teman berikutnya, gitu ya. Sampaikan jika Anda sudah sudah melakukan sharing bacaan, jadi barangkali saya juga lupa. Jadi disampaikan saja, Bu, saya minggu kemarin sudah, gitu aja. Oke, apakah bisa dipahami ya? Bisa ya? Kita lanjutkan. Ya, kita mulai dari Mbak Sally Bersa. Bisa mendengar suara saya, Mbak Sally? Bisa, Bu. Ya, silakan Mbak Sally. Baik, saya membaca mengenai perusahaan dan Eh, pembantu-pembantunya. kuliah bersama-sama, Mbak? Kuliah bersama-sama di satu ruang dengan beberapa orang? Dengan satu orang, Bu. Ya, itu yang satu audionya di-off-kan, jadi suaranya tidak masuk, ya. Jadi cukup satu aja yang dikonekkan audionya. Klik simbol mic, lalu kemudian klik leave audio, seperti itu. Oke, silahkan dilanjut. Mengenai pengusaha. Pengusaha ialah Mbak baca buku apa? Atau buku fisik atau buku elektronik? buku fisik, Bu. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, HMN Purwo Sucipto. Silahkan. Pengusaha adalah seseorang atau kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan usaha seperti jual beli, sewa, dan sebagainya. Di sini pengusaha juga ada pengusaha perseorangan yang dimana kegiatan usahanya dihandle sendiri atau melaksanakan kegiatan usahanya sendiri tanpa ada pembantu. Dalam pengusaha perseorangan ini ada yang namanya mempunyai cukup modal, namun dia tidak memerlukan pembantu. Terus dalam pembantu, ada pembantu perusahaan dalam dan pembantu perusahaan luar, yang dimana pembantu perusahaan dalam itu seperti pelayan toko, pekerja keliling, pemegang prokurasi, dan
pimpinan perusahaan. Sedangkan pembantu perusahaan luar ini seperti agen perusahaan, pengacara, notaris, dan komisioner. Begitu dulu, Bu, yang saya baca. Oke, silakan ditunjuk satu temannya. Mbak, yuk jangan lama-lama. Udah malam soalnya. Nggak usah dipikir. Kardina, Bu. Silakan. Baik Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Ya, sudah, silakan. Saya membaca buku dari Profesor Dr. Andes CST Kansil dengan judul Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Mbak, Tentang Profesor, apa tadi bacanya? Profesor Dr. Andes CST Kansil. DR atau DRS? DRS Ibu. DRS ya? Ya. Oke, ya. Pada bagian tentang perseroan. Nah, di buku ini beliau menyampaikan bahwa dalam pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam perseroan. Si pesero yang hanya memasukkan kerajinannya ini, baik itu berupa pengetahuan atau pengalaman atau tenaganya, mendapatkan bagian keuntungan yang sama dengan si pesero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit. Kemudian mengenai modal perseroan, dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beliau menyebutkan bahwa setiap anggota yang memasukkan sesuatu sebagai sumbangannya merupakan suatu syarat mutlak untuk perseroan. Nah, sesuatu ini dapat berupa uang, barang, nama baik, kredit, ataupun goodwill atau pelayanan. Sampai di situ, Ibu. Oke. Tadi bukunya buku fisik apa buku tertulis? Buku fisik. Apa buku elektronik? Oke, ya. Mbak Sally tadi belum ditunjukkan bukunya, bisa minta tolong ditunjukkan dulu bukunya. Oke, ya. Silakan Mbak Kardina dilanjutkan. Vindi, Bu. Saya membaca buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dari HMN Purwosudipto SH mengenai persaingan melawan hukum. Persaingan sendiri memiliki makna adalah seorang pengusaha dalam perusahaan yang sama, dalam daerah operasi yang sama, mereka saling berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu pengertian persaingan. Sedangkan pengertian persaingan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang melanggar norma-norma sopan santun dalam lalu lintas perusahaan. Lanjut mengenai beberapa pasal perlindungan persaingan melawan hukum, ada pasal 10 Undang-Undang Merek 1961, pasal 1365 KUH-Per, ada pula pasal 382 bis KUHP, pasal 393 KUHP. Di sini ada juga perbuatan-perbuatan material yang diancam pidana penjara yang disebutkan dalam pasal 382 bis KUHP. Yang pertama adalah perbuatan yang berwujud tipu muslihat untuk mengelabui khalayak umum dan orang tertentu. Dalam mengelabui khalayak umum tersebut dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas usaha perniagaan atau perdagangan milik sendiri atau milik orang lain. Dengan bukti bahwa perbuatan-perbuatan yang berwujud tipu muslihat itu menimbulkan kerugian bagi pesaing-pesaing si pembuat atau pesaing orang lain. Lalu ada pula jurisprudensi mengenai pasal 382 bis KUHP, yaitu keputusan RVG atau Radvan Justice Jakarta pada tanggal 9 Juli 1926,
Ada pula HGH dengan putusannya pada tanggal 26 Juni 1930. Ada pula HGH dalam putusannya pada tanggal 16 April 1940 dan Mahkamah Agung Indonesia dalam putusannya pada tanggal 7 Juni 1969. Ada pula hubungan antara pasal 382 bis KUHP dengan pasal 393 KUHP. Menurut Butchen-Bacar, tujuan pasal 382 bis KUHP adalah memberikan perlindungan terutama kepada pihak perdagangan. Baru nomor 2 adalah kepada khalayak umum. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama 393 KUHP adalah pemberian perlindungan kepada khalayak umum yang mungkin tertipu karena perbuatan-perbuatan material yang disebutkan dalam pasal 393 KUHP. Ada pula pembatasan hak bersaing dengan perjanjian dengan pasal-pasal ialah pasal 10 Undang-Undang Merek 1961, pasal 382 bis dan pasal 393 KUHP. Pada pasal tersebut dikatakan membatasi hak bersaing daripada pengusaha. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang disampaikan oleh Mbak Vindi tadi semuanya ketentuannya sudah tidak berlaku ya. Jadi kenapa kalian penting untuk up to date atau kalau beli buku referensi itu yang terbaru. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan persaingan itu tidak lagi ketentuan yang Mbak Vindi sampaikan. Ya, nanti kita bahas kalau kita materinya sudah sampai di persaingan. Itu yang saya sampaikan saja supaya untuk pengetahuan kalian. Oke, Mbak Vindi silahkan dilanjutkan, ditunjuk temannya. Reva, Bu. Silahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah, silahkan. Saya membaca buku Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, karya HMN Purwosucipto SH. Saya membaca bab 3 tentang perusahaan dan pekerjaan, di mana isinya perubahan nama pedagang menjadi perusahaan dalam pasal 2-3 KUHD. Lalu dimuat tentang pengertian atau pendapat mengenai istilah perusahaan. Terus menjelaskan mengenai kedudukan dokter, pengacara, notaris, dan jurusita, di mana menurut WVK bahwa mereka tidak menjalankan perusahaan karena mereka melakukan fungsinya atas dasar keahliannya. Mereka tidak menjalankan perusahaan tetapi melakukan pekerjaan. Terus dipaparkan mengenai pengertian pekerjaan. Jikalau di perusahaan mencari laba adalah unsur yang mutlak, namun berbeda dengan pekerjaan. Ada jenis-jenis pekerjaan yang dapat direncanakan meskipun tidak dicatat dalam pembukuan, misalnya pekerjaan dinas, pemerintah, pekerja sosial, dan pekerjaan untuk keagamaan. Sekian cukup, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Saya menunjuk Kanajihan. Ya, silakan. Saya membaca buku fisik pengertian pokok hukum dagang Indonesia dari HMN Purwosucipto mengenai daftar perusahaan. Secara garis besar mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ayub, namun ada perbedaan di mana di sini masih dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan. Padahal setelah ada undang-undang yang baru bahwa setiap perusahaan tidak wajib didaftarkan. Karena ini cetakan tahun 2007, maka di sini belum dijelaskan mengenai daftar perusahaan melalui sistem OSS. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Sudah 5 atau belum ini? Kurang 1, Bu. Oke, Sudah 5, Ibu. Sudah 5 ya. Oke, silakan nanti ditulis nama NIM-nya
di bawah diurutkan dengan postingan yang sudah ya kan sudah 5. Jadi kalian lanjutkan listnya itu di Telegram Group. Oke, baik, terima kasih sharing bacaannya ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita terkait dengan mengetahui karakteristik, ciri, serta pengaturan dari badan usaha. Badan usaha yang pertama akan kalian pelajari adalah badan usaha perseorangan. Oke, silahkan dibuka elemennya, dipelajari sambil dibuka di laptop, dibaca dan dipelajari materinya. Pelaku usaha atau di sini sebutan pelaku usaha itu banyak ya. Pengusaha, pelaku usaha, entrepreneur itu banyak. Jadi kalian nggak perlu bingung bedanya mereka apa ya, sama aja. Hanya saja saya lebih suka menyebutnya sebagai pelaku usaha karena di beberapa pengaturan itu saya temukan penyebutannya pihaknya disebut dengan pelaku usaha. Prinsipnya adalah orang yang menjalankan usaha. Jadi pelaku usaha di Indonesia itu dibagi dua. Ada yang perseorangan, ada yang berbentuk persekutuan. Persekutuan ini artinya adalah kelompok. Jadi istilah di dalam ilmu hukum perdata itu kelompok itu disebut dengan sekutu. Jadi sudah jelas ya, perseorangan atau individu dan kelompok atau persekutuan. Yang akan kita pelajari pertama adalah yang perseorangan ini. Oke. Ya, kalian sudah bertanya di forum atau saya sudah bertanyakah di forum terkait dengan perseroan perseorangan? Instruksi saya di Telegram Group bagaimana? Suara saya terdengar? Di minggu ke-6 ya? Oke, sudah ada ya berarti ya? Kalau di minggu ke-6 belum, Bu. Di minggu-minggu sebelumnya atau pertanyaan saya sudah bertanya belum terkait dengan perseroan perseorangan? Belum, Ibu. Belum ya. Oke, nanti kalian tanya ya soal itu. Aturannya berdasarkan PP tahun 2021. Saya lupa nomornya. Jadi itu yang paling baru. Tahun 2021, ini 2022. Ya, PP, peraturan pemerintah terkait dengan perseroan perseorangan. Jadi silakan Anda tanya di forum terkait dengan ini. Dasar hukum ini adalah PP tahun 2021. Ya, nanti silakan dicari tahu. Ya, saya ingin Anda bisa membedakan perseroan perseorangan yang diatur dengan PP tahun 2001 tersebut dengan perusahaan perseorangan. Nah, ini tuh ada bedanya atau tidak, gitu ya. Pelaku usaha dibagi dalam perseorangan dan persekutuan. Kita akan pelajari dulu badan usaha yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu di Indonesia sudah lama munculnya. Dulu perusahaan perseorangan ini disebut dengan usaha dagang. Sampai sekarang pun masih, tapi istilahnya sudah sedikit orang yang menggunakan kata usaha dagang atau biasa disingkat dengan UD.
Jadi ketika Anda melihat pelang di jalan UD XYZ, oh, dari situ kita bisa lakukan identifikasi bahwa badan usahanya berbentuk perusahaan perseorangan. Biasanya kalian pasti pernah lihat ada UD lalu di sini ada namanya gitu enggak? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Pernah ya, oke. Jadi ada pelang tulisannya UD dan oke, mari kita ketahui karakteristik dari perusahaan perseorangan. Ya, silakan sambil dibuka ya di Elena materinya. Mas Zidan, badan usaha perusahaan perseorangan ini bisa mengajukan badan hukum tidak ya? Mas Zidan bisa mendengar suara saya? Oh, bisa Ibu. Maaf tadi ada Oke. Perusahaan perseorangan bisa mengajukan badan hukum ke Kemenkumham tidak? Bisa Ibu sepertinya. Bisa ya. Kalau Mas Bayu jawabannya bisa atau tidak? Mas Bayu? Sebentar Ibu, ini koneksinya agak nggak stabil. Oh, suara saya bisa terdengar? Di saya ini putus-putus, Bu. Kalau oke. Boleh diulang, Ibu? Perusahaan perseorangan bisa mengajukan badan hukum atau tidak? Bisa, Ibu. Oke. Sekarang saya ke Mbak Alvina. Pertanyaannya sama. Iya, Ibu. Ya? Menurut saya tidak bisa. Oke. Tidak bisa Mbak Alvina. Kalau Mbak Adinda Maura? Menurut saya juga tidak bisa, Ibu. Oke. Mbak Faiza? Menurut saya bisa, Bu. Terakhir Mbak Anissa Az-Zahra. Menurut saya tidak bisa, Ibu. Oke. Wah, ini seri saya perlu satu lagi nih. Satu lagi siapa ya? Mbak Salwa? Bisa, Ibu. Oke, ya. Sekarang open mic, yang belum jawab atau yang sudah jawab silakan dijawab. Jawab bisa, jika bisa, tidak. Jika tidak bisa. Silakan 1, 2, 3. Tidak bisa. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya responnya ya. Yang minggu kemarin tidak ikut kuliah, lihat YouTube atau baca materi enggak ya? Kenapa kok masih ada yang jawab bisa loh? Saya masih malam-malam dialokasikan waktu, energi saya sebenarnya tuh tinggal 30% sebenarnya. Tapi saya tetap semangat nih untuk kalian. Kenapa ini masih ada yang jawab bisa ya? Oke. Jawabannya nggak bisa ya. Nanti dilihat di YouTube penjelasannya dan materinya. Karakteristik yang pertama sudah kita ketahui, yaitu badan usaha perusahaan perseorangan adalah termasuk dalam badan usaha non-badan hukum. Jadi dia tidak bisa mendaftarkan pengesahan badan hukumnya. Oke, karakteristik yang kedua. Kira-kira perusahaan perseorangan atau perseorangan ini apakah memiliki
karyawan kira-kira boleh atau tidak? Mungkin atau tidak? Mbak Vera? Mungkin, Ibu. Oke, Mbak Helen? Mungkin, Ibu. Mbak Amelia? Mungkin, Ibu. Walaupun namanya di sini adalah perseorangan, tapi di sini jangan sampai kalian ketahui atau asumsikan atau kalian kenali sebagai dia hanya satu orang saja yang menjalankan segala bentuk kegiatannya. Jadi di sini perseorangan itu boleh dan sangat mungkin untuk memiliki karyawan. Berapapun itu jumlahnya. Tapi ketika dia memilih untuk badan usahanya berbentuk perseorangan, ya itu pilihannya dia. Gitu. Dengan misalnya, kenapa ya dia kok tidak buat PT saja, atau CV saja, atau firma saja? Yaitu pilihan dari si pelaku usaha tersebut. Padahal dia memiliki 20 karyawan. Jadi di sini tidak ada aturan baku. Oh, kalau kamu punya 20 karyawan, kamu harus membuat CV badan usahamu. Kamu harus membuat PT badan usahamu. Itu tidak ada. Ketika kalian mengenali adanya istilah UMKM, panjangannya apa ya Mbak Risma, UMKM ini? Pernah dengar kata UMKM sebelumnya enggak? Pernah, Ibu. Oke, tapi kepanjangannya belum tahu ya? Belum. Oke, Mbak Virgin? Iya, Ibu. Ya. Kepanjangannya UMKM menurut saya. Jangan googling dulu ya, lama. Kalau belum tahu, jawab belum tahu aja. Jadi saya cepat nanti. Sudah malam soalnya. Usaha mikro, kecil, menengah. Usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ada pemerintah melakukan klasifikasi mikro, kecil, dan menengah. Namun di sini klasifikasi ini tidak ada hubungannya ke, oh kalau mikro ini harus yang bentuknya perseorangan. Jadi klasifikasi itu berdasarkan karyawan, modal usaha, dan yang lain sebagainya. Anda bisa lihat dan baca, pelajari di Undang-Undang UMKM. Jadi di sini perseorangan tidak diartikan sendirian. Dia boleh dan sangat mungkin dibantu oleh karyawannya. Tuh. Jangan bingung dengan istilah UMKM, karena UMKM di sini nanti ada klasifikasinya berdasarkan Undang-Undang UMKM. Oke, sekarang kira-kira apa saja yang Anda temukan, yang Anda kenali kalau kita bahas atau pelajari terkait dengan perusahaan perseorangan? Mbak Regina? Mohon maaf, bisa diulang, Bu. Apa yang Anda ketahui terkait dengan perusahaan perseorangan ini? Modalnya berasal dari satu orang. Oke, modalnya berasal dari satu orang. Modal dari satu orang. Kalau Mbak Nufkah? Nggak tahu, Ibu. Oke. Bisa dibuka Elenanya semuanya
Dari tadi saya sudah buka, jadi Anda tinggal baca di situ. Ada kan? Ya, ada, Bu. Mbak Nufkah dan semuanya bisa mengakses Elenanya atau sudah kalau kesulitan ada langsung buka gitu, mendingan tuh diunduh dulu. Ya, ya Mbak Sarah apa Mbak Sarah? Ciri dan karakteristik perusahaan perseorangan yang Mbak Sarah ketahui? Tanggung jawabnya itu milik individu, Ibu. Tanggung jawab milik individu. Oke. Ya, Mbak Rahayu. Iya, Bu. Perusahaan perseorang itu menurut yang tadi sudah dijelaskan, meskipun namanya perusahaan perseorangan, tapi mungkin saja memiliki karyawan, Bu. Iya, sudah. Yang lain selain yang sudah dijelaskan ini? Bisa sambil buka materi. Oh ya, mudah untuk didirikan. Oke, mudah untuk didirikan. Ya, oke, Mas Muhammad Dimas. Menurut saya perusahaan perseorangan, sistem atau cara mengelolanya relatif sederhana. Oke. Ya, Mas Raif Fatih. Mas Raif Fatih, bisa mendengar saya? Mas Raif Fatih Hafiz? Halo? Oke, Mas Rehan Deo? Menurut saya kepemilikannya bisa berubah-ubah, Ibu, dapat dipindah tangankan. Kepemilikan bisa berubah-ubah. Dapat dipindah tangankan. Dapat dipindah tangankan. Dapat dialihkan. Mbak Amelia Eka? Keuntungannya dinikmati sendiri. Keuntungan dinikmati sendiri. Jadi Anda bayangkan Anda adalah pelaku usaha perseorangan. Nah, kira-kira hal-hal apa, karakteristik apa nih yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan tersebut? Mbak Nazila? Putus-putus, bisa diulangi? Coba ditulisan ketikan di chat ya, masih putus-putus. Mbak Endriani? Ya, Bu, dijalankan oleh satu orang pengusaha. Jika orang yang bekerja itu dinamakan pembantu pengusaha. Oke. Mbak Nazila modalnya di bagian atas saham. Oke, saya coba pengen lihat kalian menemukan materi ini itu di mana. Ya, jadi silakan share screen ya, share screen yang Mbak Faiza pakai laptop enggak Mbak ini Mbak? Oke Bu, tapi kalau buat share screen nanti zoom-nya suaranya putus-putus. Oh enggak apa-apa, ditunjukkan saja. Materi ini tuh ada di mana sih materi kita ini? Sebentar. Mbak Anissa Ramadanti juga share screen bisa? Mbak Anissa Ramadanti? Belum dijadiin Covas, Bu. Iya Mbak Faiza, habis itu Mbak Anissa Ramadanti.
Halo Ibu, iya. Bisa share screen, Mbak? Kalau share screen, laptopnya WhatsApp, Bu. Tapi saya udah nulis materinya. Oke, saya hanya mau memastikan saja kalian itu sudah betul atau belum baca materi dari saya. Khawatirnya keliru gitu. Coba Mas Adil bisa dibantu ditunjukkan ke temannya yang mana ya Mas materi minggu ini? Cukup disebutkan atau sembari share screen? Ya silakan di share screen aja. Ini saya offin dulu. Coba ditunjukkan. Saya pengen lihat yang mana sih? Gitu. Kenapa kok masih ada kendala padahal udah minggu ke-7? Yang ini, Bu. Ini Mas Adil temukan di mana, Mas? Di Elena minggu ke-6. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Di situ. Bu, kenapa kok namanya perusahaan dagang? Kenapa tidak usaha dagang? Sama. Jadi itu perkembangan saja. Dulu itu namanya perusahaan dagang PD. Itu ya sama dengan usaha dagang. Jadi sekarang Anda silahkan buka materi di minggu ke-6 tersebut ya. Perusahaan dagang. Di situ ada ciri-ciri dan karakteristik yang sudah ada. Jadi tadi Anda tidak perlu mikir sebenarnya, cuma tinggal baca. Tapi karena Anda belum baca materi, bahkan tidak tahu materinya yang mana, jadi Anda kesulitan. Padahal sudah di situ semuanya. Oke. Karakteristik yang pertama adalah mudah didirikan. Tadi sudah ada yang mention. Kenapa mudah? Karena itu berasal dari keinginan dia aja. Hanya satu orang. Beda ketika dia memerlukan pemilik lain, persetujuan pemilik lain. Kalau 3 orang, 4 orang, ya kalau keempatnya itu setuju, kalau tidak. Gitu. Tapi kalau dia sendiri yang, oh aku mau jualan online, kuliah sambil jualan online. Itu termasuk dengan perusahaan perseorangan. Lalu kemudian ya udah dia langsung buat gitu. Yang pertama itu karakteristiknya mudah didirikan. Kalian mau jualan apapun kalau kalian ingin kan nggak ada yang larang. Selagi yang kalian jual itu tidak melanggar hukum. Segala sesuatu yang mudah itu juga tutup atau berhentinya atau berakhirnya itu juga cepat. Karena barangkali persiapan yang dia lakukan itu tidak seperti badan usaha yang lainnya. Jadi karakteristik yang pertama mudah didirikan, namun juga mudah dibubarkan, mudah berhenti. Jadi ketika Anda itu sudah mengenali unsur-unsur perusahaan, misalnya terus-menerus, perusahaan perseorangan itu terus-menerusnya bisa aja dalam jangka waktu yang sebentar. Gitu. Oh, misalnya kalian lagi pengen jualan, oke, kemudian berdirilah, jualanlah kalian. Tapi kemudian, oh kok seminggu nggak ada order, oh kok nggak ada yang beli, capek udah nggak jualan lagi, udah berhenti. Mudah untuk berakhirnya. Itu karakteristik dari perusahaan perseorangan yang paling pertama mudah kita kenali karena hanya satu orang, karena hanya diri sendiri itu yang menjalankan usahanya, gitu ya. Itu sudah ada itu semua di Elena. Jadi tadi itu tinggal baca sebenarnya. Oke, lalu tadi saya menemukan beberapa pendapat dari Anda ya, macam-macam itu pendapatnya. Itu catatan saya tadi kok udah hilang, sebentar. Oke, seperti tadi kayaknya dapat dialihkan pendapatnya Mas Rehan tadi. Kalau soal dialihkan, semua badan usaha bisa dialihkan. Baik yang perseorangan maupun yang bentuknya persekutuan itu bisa dialihkan.
Lalu apalagi ya tadi ya, saya juga lupa. Selain yang sudah saya sampaikan tadi. Karena jawabannya belum betul. Tadi Mbak Nazila menyampaikan di chat itu modalnya terbagi atas saham. Ya, itu karakteristik perseroan terbatas. Kalau perseorangan nggak punya modal pun mau jualan bisa. Jadi tidak harus punya modal. Tidak ada ketentuan untuk memiliki batasan modal. Minimum itu tidak ada. Wah, saya mau punya usaha, jualan nggak punya modal, bisa aja. Oh, saya tawarin barang ke temen, ini fotonya, ini harganya, dia mau, lalu saya minta dulu uangnya, saya belikan. Bisa aja seperti itu. Oke, jadi karakteristik terkait dengan modal yang sudah tadi Anda sebutkan tadi, belum betul untuk perusahaan perseorangan. Ya. Oke. Perusahaan perseorangan ini tidak bisa badan hukum. Tapi apakah boleh dia didaftarkan? Boleh. Apakah wajib? Tidak. Ya, jadi sifatnya sama seperti yang sudah kita bahas pada pendaftaran perusahaan, itu melekat. Yang kemarin sudah kita bahas itu OSS, ya si perusahaan perseorangan itu nanti ke DPM TPSP. Apakah wajib? Tidak. Tapi penting untuk didaftarkan. Oke, jadi karakter yang pertama, mudah didirikan, mudah juga berakhirnya. Tidak ada batasan minimum modalnya. Tidak punya modal pun juga nggak apa-apa. Berbeda seperti badan usaha perseroan terbatas sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada batas minimal modal 50 juta. Gitu ya, tapi kalau di perseorangan itu tidak ada batasan seperti itu. Lalu ketentuan terkait dengan pemilik perusahaan yang tadi disampaikan Mbak Endriani, itu pemiliknya satu. Tapi dia boleh memiliki banyak karyawan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pemiliknya satu orang. Kalau 2 orang itu sudah masuk dalam persekutuan. Oke. Terkait dengan perusahaan dagang atau usaha dagang atau perusahaan perseorangan, ciri dan karakteristik ini dari materi saya ada yang belum bisa dipahami kah? Oke. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke badan usaha berikutnya, yaitu yang ya, Mas Adil, silakan. Mau izin bertanya, Bu, mengenai perusahaan perseorangan. Kan tadi Bu Ayu bilang bahwa tidak wajib tapi boleh kan daftarkan. Nah, kok ya, saya baca di PPT itu kadang memerlukan izin dari pemerintah setempat tuh bagaimana ya Bu maksudnya? Misal kayak contohnya gitu. Baca di PPT dan contoh gimana? IMB. Contoh dari misalnya kenapa kita membutuhkan izin pemerintah. Kadang kan perusahaan perseorangan tidak butuh izin dari pemerintah kan, langsung aja misalnya jualan gitu. Nah, tapi misalnya kita terkadang tetap perlu izin dari dinas atau ke birokrat. Nah, itu apa yang misalnya membedakan sih Bu dari memerlukan izin dari pemerintah setempat sama yang ya udah langsung jalan aja usahanya? Kan juga perusahaan perseorangan. Tidak ada bedanya, sifatnya tetap perusahaan perseorangan. Jadi ingat kembali terkait dengan izin. Saya sudah memberikan penjelasan ya, atau nanti dicek lagi di YouTube. Pendaftaran perusahaan itu tidak wajib, tapi penting. Penting bagi siapa? Pelaku usaha, ya sesuai dengan kebutuhan dia. Apakah ya ada bedanya satu dan yang lainnya? Tidak. Sama aja.
Jadi misalnya saya mau utang ke bank harus punya izin syaratnya, ya saya nyari. Yang satu dia nggak perlu utang ke bank, nggak usah nyari. Kan tetap sifatnya dia sama-sama pelaku usaha perseorangan. Nggak ada bedanya. Tidak ada keistimewaan apapun. Itu kan balik lagi ke kebutuhan dari pelaku usaha tersebut. Coba ingat kembali arti penting dari pendaftaran perusahaan. Kuliah itu misalnya saya nggak wajibkan untuk mahasiswa ikut, tapi penting bagi mahasiswa ikut kuliah. Nah, tapi kalau penting itu kan kembali ke kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa tidak penting ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Seperti itu, Adil. Nanti dicek lagi di YouTube terkait dengan pendaftaran perusahaan ya, yang kita bahas di PMTSP itu ya. Baik, makasih Bu. Ya. Oke, jika kalian tidak ada kendala memahami terkait dengan badan usaha yang pertama, yaitu usaha perseorangan atau perusahaan dagang atau usaha dagang atau perusahaan perseorangan, saya akan lanjutkan ke jenis badan usaha berikutnya, yaitu persekutuan, artinya kelompok, minimal 2 orang. Persekutuan yang pertama yang akan kita pelajari adalah persekutuan perdata atau disebut dengan masyab. Ini barangkali saya ada keliru di spelling ya, pakai C apa tidak, saya rada lupa ini, pokoknya masyab. Dicek nanti di Elena saya, di materinya. Oke, kita kenali dulu karakteristik dari persekutuan perdata. Oke. Mas Deva, apa yang Mas Deva kenali dari persekutuan perdata ini? Menurut saya persekutuan perdata itu suatu usaha yang berjalan di bawah undang-undang perdata, Ibu. Oke, Mas Deva, buka Elena bisa? Ada kendala tidak? Tidak, Ibu, bisa. Iya, dibuka slide-nya, dilanjutkan. Nanti tinggal dibaca kok. Ya, coba dicari dulu. Ketemu masyab enggak? Atau persekutuan perdata? Oke, nanti saya ke Mas Deva ya. Undang-undang perdata. Oke, semangat semuanya ya. Rombel Selasa ini spesial loh buat saya loh, daripada rombel yang lainnya loh ya. Jadi menurut saya kalian memiliki kepemahaman yang baik ya, tapi ya barangkali ini karena efek malam ya, atau makanya saya tidak merekomendasikan sebenarnya kuliah malam, karena pasti kalian semua udah lelah, tapi kalian sendiri menyampaikan bahwa tidak bisa kalau besok, jadi oke, sudah. Duh, saya kadang jadi lemes gitu. Kok bisa ada undang-undang perdata itu bagaimana? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER. Ya. Jadi di sini persekutuan perdata ya ciri karakteristiknya didirikan lebih dari 1 orang. Yang pertama itu. Selanjutnya, persekutuan itu tidak hanya persekutuan perdata ya, nanti ada persekutuan firma, ada CV. Persekutuan perdata ini didirikan boleh secara lisan atau tertulis. Tidak ada aturan baku. Kalau pada usaha dagang, perusahaan perseorangan tadi, kan tidak ada klausul seperti ini kan, pernyataan seperti ini. Karena kan dia sendirian, dia tidak perlu mengikatkan dirinya kepada siapapun.
Tetapi apabila persekutuan perlu ada kesepakatan dulu. Saya sama Mbak Farah mau buat usaha. Masa tanpa saya bilang Mbak Farah langsung buat usaha ini siapa pemiliknya, saya sama Mbak Farah, itu kan tidak mungkin. Pasti didahului dengan ajakan. Mbak Farah, kita buat usaha yuk. Oke, iya Bu. Ya sudah, kita buatnya, kita coba jalani aja dulu ya usahanya. Mbak Farah nanti bantu saya untuk ABCD. Nah, itu secara lisan. Ada persetujuan secara lisan dari Mbak Farah. Tapi apabila bisa aja gini, Mbak Farah sebagai ya pengikat, kita buat yuk surat atau dokumen perjanjian secara tertulis antara saya sama Mbak Farah. Hal-hal apa yang menjadi hak dan kewajiban Mbak Farah dan saya. Juga tidak apa-apa. Oke. Jadi di sini didirikan boleh secara lisan ataupun tertulis. Tidak ada ketentuan terkait dengan modal, masih sama. Ya, jadi nggak ada modal minimum yang diatur, itu tidak ada. Lalu kemudian di sini ada yang namanya in-bank. Kalau usahanya sendirian, tadi ada yang bilang untungnya dinikmati sendiri Bu kalau usaha perseorangan. Oke. Iya, karena ya cuma dia sendiri kan pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya lebih dari satu, kalau punya untung, di logika kalian aja, itu dua-duanya atau tiga-tiganya kelompok itu, persekutuan itu, logikanya dapat untung semua atau hanya satu orang, hanya dua orang? Silakan. Semua Ibu. Untung semua. Dapat semua Ibu. Untung semua ya. Jadi ketika ada untung, misalnya ada 4 orang yang buat persekutuan perdata, lalu ada untung, maka keempatnya akan mendapatkan keuntungan. Nah, supaya keempatnya mendapatkan keuntungan dengan baik itu ya. Kalau misalnya Mbak Kana, Mas Adit, Mbak Yuliska sama Mas Adit buat persekutuan perdata, lalu punya untung 1 juta, tapi Mbak Yuliska nggak ngapa-ngapain. Semula dia oke mau, tapi setelah itu dia nggak kerja, nggak ikut bantu apapun, tidak memberikan uang, tenaga maupun pikirannya. Itu temennya yang lain pasti berat memberikan keuntungan kepada Mbak Yuliska. Oke, bisa dipahami mindset logikanya, alurnya? Bisa. Oke. Bisa Ibu. Jadi di sini Mbak Yuliska harus ada nih yang namanya in-bank. In-bank ini adalah pemasukan. Jadi karakteristik ciri berikutnya dari persekutuan itu adanya in-bank. Jadi setiap anggota itu harus punya in-bank-nya apa. In-bank ini tidak ada ketentuan harus uang. Jadi in-bank ini bisa berupa uang, bisa berupa pikiran, bisa berupa ide, bisa berupa tenaga. Tentu saja antara satu anggota persekutuan dengan anggota persekutuan yang lain sepakat, saling setuju. Oh, Mbak Kana in-bank-nya uang. Mas Adil in-bank-nya uang. Mas Aditya in-bank-nya tenaga. Mbak Yuliska in-bank-nya itu tenaga. Mereka saling sepakat. Itu yang dimaksud dengan in-bank, ciri khas dari persekutuan perdata. Silakan Anda juga buka di PP yang sudah saya share. Di situ ada PP tentang persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV.
di Elena pun juga sudah ada. Oke, coba saya mau cek kalian sudah menemukan dengan betul atau belum. Mbak Helen, buka laptop dengan laptop atau tidak ini? Saya buka Elena dengan HP, Ibu. Oke, dengan HP. Oke, kalau dengan HP nanti kesulitan share screen-nya. Mbak Maya Sinta? Pakai laptop, Ibu. Oke, bisa ditunjukkan ke teman-temannya PP tentang persekutuan perdata, persekutuan firma, CV yang saya, persekutuan komanditer yang saya maksud itu? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Oke, saya offin dulu. Maaf, Ibu. Ya, sudah, silakan. Elena saya nge-lag, Ibu, not responding. Oke, yang lain bisa membantu temannya menunjukkan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Maaf Ibu, ini saya share screen ya. Ini di Elena ini juga. Oke, bawahnya ya tadi Mas Deva permen ya, ternyata bukan PP ya. Iya. Oke, coba kembali. Ya udah. Oke, terima kasih Mas Deva. Baik, saya saja yang menunjukkan. Ya, jadi sekali lagi mahasiswa-mahasiswa hebat, kalian coba satu hari gitu luangkan waktu ya, luangkan waktu untuk membuka Elena. Ya, jadi ketika kuliah sudah ready bahan kuliahnya. Oke. Di sini ada file apapun itu, baik PowerPoint, undang-undang, itu diunduh dulu semuanya. Caranya unduh itu kalau yang undang-undang ya tinggal Anda klik nih. Ini diklik, lalu kemudian nanti ditunggu, nah akan muncul kan logo seperti ini diunduh. Seperti itu ya, jadi diunduh semuanya. Termasuk yang peraturan perundang-undangan. Oke, nah di sini yang saya maksud dengan peraturan terkait dengan persekutuan itu adalah ini, Permenkumham. Ya, saya ralat bukan PP atau peraturan pemerintah tapi Permenkumham. Ini dibuka, kemudian diunduh, diklik di bagian ini. Ya, ini masih berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018. Jadi ini adalah dasar hukum terkait dengan persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Oke, dasar hukumnya adalah ini, dan tentu saja masih menggunakan dasar hukum KUH Perdata. Gitu. Oke. Ini naskah akademik. Naskah akademik itu ketika kita membuat suatu undang-undang ada naskah akademiknya. Sebelum buat undang-undang ini masih rancangan, tapi sampai sekarang belum ada, belum disahkan undang-undang persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini yang namanya persekutuan, nama lain dari CV, komanditer
Jadi harapan saya ketika kita mau kuliah, karena kita kan maksimal paling 1,5 jam. Tidak cukup waktunya kalau saya harus, oh ini perusahaan-perusahaan ini yang tidak berbadan hukum, dimiliki oleh kadang dan sebagainya. Ini ya, kadang memerlukan izin dari pemerintah setempat, artinya, nah ada kata kadang di sini ini yang ditanyakan oleh Adil tadi. Bisa iya, bisa tidak. Jadi Anda ketika membaca ini ciri, ini kekurangan, kewajibannya apa. Nah, ada yang kesulitan atau tidak paham, kemudian ditanyakan, didiskusikan. Ini sudah ada semuanya. Di sini saya berikan secara detail. Oke, sekarang saya tanya nih. Minggu lalu kita bahas terkait dengan identifikasi badan usaha ya, badan hukum. Salah yang membedakan antara badan hukum dan non badan hukum, badan usaha badan hukum dan non badan hukum. Yang paling membedakan adalah terkait dengan pemisahan kekayaan. Ingat tidak? Ingat, Ibu. Ibu. Ingat, Bu. Persekutuan perdata ini ada pemisahan kekayaan atau tidak? Silahkan di open mic. Tidak ada. Tidak, Ibu. Tidak ada, karena persekutuan perdata juga termasuk badan usaha yang badan hukum atau yang tidak badan hukum? Tidak badan hukum. Tidak badan hukum. Tidak badan hukum. Tadi yang sebelumnya perusahaan perseorangan, apakah juga dipisah kekayaannya atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Karena dia non badan hukum. Itu gitu aja simpelnya. Oke. Ya. Ini terakhir saya kuliah malam ya, karena sepertinya tidak kondusif. Jadi kalian tidak siap untuk kuliah, apalagi dengan kuliah style saya di malam hari. Jadi saya cukupkan saja, karena ya kalau dipaksakan juga tidak percuma lah gitu. Ya, jadi saya minta kalian coba ya, untuk kebutuhan kalian juga. Besok diunduh ya Mbak Afina. Mbak Afina? Iya, Ibu. Sudah mengunduh semuanya? Sudah, Ibu. Ya, sip. Kalau sudah mengunduh. Sebelum saya tutup, terkait dengan perusahaan dagang dan persekutuan perdata atau masyab ini, ciri khasnya, keunggulannya, kekurangannya, ada yang ingin dibahas atau didiskusikan atau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Persekutuan perdata tadi kan dibentuk atas perjanjian bersama oleh sekutu. Nah, apabila salah satu sekutu tersebut tidak memberikan imbreng secara terus-menerus, apakah persekutuan perdata bisa lanjut tanpa sekutu yang memberikan imbreng, atau apakah persekutuan perdata yang dimulai melalui perjanjian bersama tersebut bubar, Ibu? Terima kasih. Oke. Ya, terkait dengan itu, ketika ada selisih atau perselisihan antar sekutu, baik itu yang kaitannya dengan imbreng ataupun kaitannya dengan yang lain, ya kita merujuk kepada kesepakatan. Kalau ada perjanjian tertulisnya, ya kita merujuk pada perjanjian tertulisnya.
Namun apabila tidak, ya kita merujuk pada kesepakatan yang terjadi antara para anggota sekutu tersebut. Gitu ya. Kalau peran dari anggota yang dinilai tidak berkontribusi secara maksimal tersebut tidak besar, dan katakanlah ada 4 orang, ketiganya itu bersepakat untuk terus lanjut, lalu kemudian istilahnya mengeluarkan si anggota tersebut dari persekutuan itu, ya boleh saja. Tapi apabila misalnya dirasa di perjanjian di awal itu ketika terjadi perselisihan, maka persekutuan ini bubar. Ada klausul yang menyatakan demikian, ya bisa aja bubar. Jadi perdata itu ada asas yang namanya asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian yang ada itu seperti undang-undang bagi para pihak, sangat mengikat. Jadi perjanjian itu perjanjian baku, sangat mengikat bagi para anggotanya. Kalau di perdata itu ya semua, kalau ada perjanjian tertulisnya ya kita rujuk melihat perjanjian itu tuh gimana. Kalau tidak ada perjanjiannya ya kesepakatan yang ada dari kesepakatan lisan tersebut. Karena mazhab itu tidak harus dengan perjanjian atau pendirian secara tertulis antara sekutu yang satu dengan sekutu yang lainnya. Tapi beda ketika persekutuan firma, itu wajib tertulis. Persekutuan komanditer juga wajib tertulis. Nah, dari situ kalian sudah bisa identifikasi perbedaan persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma, yaitu pada pendiriannya. Ini saya spill sedikit dari persekutuan firma. Silakan dibaca dari permen tersebut dan slide saya. Minggu depan saya adakan tes untuk kalian, supaya kalian baca. Kalau tidak begini, kalian nggak baca. Padahal sebenarnya kalian pilih baca aja daripada post-tes. Oke? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kuliah apapun itu? Oh ya, gimana Mbak? Tadi kan Ibu menyebutkan persekutuan perdata putus-putus itu dapat didirikan secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau baik Ibu tadi menyebutkan bahwasanya karakteristik perusahaan perdata itu dapat didirikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, kalau berbentuk lisan itu seperti apa ya, Bu? Kalau berbentuk lisan ya kita sepakat ya untuk membuat sebuah persekutuan perdata. Kalau tertulis ya dibuat saja, tertulis gitu, perjanjian bentuk pendirian dari persekutuan itu, tidak harus akta notaris, tapi antar mereka saja menulis gitu di kertas, lalu kemudian ditandatangani bersama, itu udah nggak apa-apa. Karena memang tidak wajib persekutuan perdata itu. Tidak wajib secara tertulis. Oke? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Kuliah malam ini saya cukupkan. Ya, saya ambil presensi dulu ya. Saya screenshot dulu. Iya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.